Di pinggiran kota kecil yang tenang, terdapat sebuah rumah sakit tua yang sudah berdiri sejak zaman kolonial. Rumah sakit itu masih berfungsi, tetapi hanya untuk pasien-pasien yang tidak mampu berobat di tempat lain. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Rumah Sakit Ibu Kasih. Namun ada yang lebih suka memanggilnya dengan julukan Rumah Sakit Berhantu. Chandra, seorang perawat baru yang baru saja dipindahkan ke rumah sakit itu, awalnya merasa sedikit canggung bekerja di tempat yang terlihat begitu kuno dan suram. Malam pertamanya bertugas, ia ditugaskan untuk menjaga pasien di ruang rawat inap di lantai 3, lantai yang jarang digunakan karena kebanyakan pasien dirawat di lantai bawah. Suara detak jam dinding terdengar jelas, menggema di lorong yang sepi. Hanya ada 6 pasien di lantai itu, semuanya tampak tertidur lelap. Namun suasana malam itu terasa begitu berat dan mencekam. Sejak awal, Chandra merasa ada yang tidak beres. Udara terasa dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya, dan aroma antiseptik bercampur dengan bau yang tidak bisa ia kenali, bau yang menusuk hidung dan membuatnya sedikit mual. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Chandra mendengar suara langkah kaki. Ia berpikir itu adalah rekan kerjanya, tetapi anehnya, langkah itu terdengar mendekat dari ujung lorong yang gelap, tempat yang seharusnya tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh dan melihat seorang wanita tua berdiri di sana, memakai gaun rumah sakit yang lusuh. Wajah wanita itu pucat, hampir tak berdarah, dan matanya kosong. "Bu, Anda seharusnya berada di tempat tidur," kata Chandra sambil berusaha tetap tenang. Namun wanita itu hanya diam, menatap Chandra dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduknya meremang. Wanita tua itu mulai melangkah, perlahan-lahan mendekat. Suara langkahnya terdengar aneh, seakan-akan menyeret sesuatu yang berat. Dengan gugup, Chandra menggeser kakinya ke belakang, ingin menjauh dari sosok itu, tetapi tubuhnya terasa berat seperti tertahan sesuatu yang tidak terlihat. "Jangan takut, nak." Suara wanita itu terdengar berbisik, serak dan penuh kesedihan. "Aku hanya ingin pulang." Tanpa sadar, Chandra terhuyung mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekik di tenggorokan. Saat itu, lampu-lampu di lorong mulai berkelip, dan bayangan wanita tua itu tiba-tiba menghilang. Chandra menghela napas lega, tetapi ketakutannya belum selesai. Saat ia berbalik untuk kembali ke meja perawat, sebuah tangan dingin meraih lengannya. Chandra terkejut dan menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Tangan itu tak terlihat, namun cengkramannya sangat nyata. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi gagal. Tiba-tiba, telinganya dipenuhi suara tawa pelan yang terdengar dari segala arah. Tawa itu berubah menjadi jeritan mengerikan. Dan seketika itu pula, seluruh ruangan seakan berputar. Penglihatannya mulai kabur, dan di ujung penglihatannya, Chandra melihat sosok-sosok lain. Para pasien yang pernah meninggal di rumah sakit ini, berdiri di sekelilingnya, menatapnya dengan tatapan kosong. Ketika Chandra akhirnya tersadar, ia sudah berada di tempat tidur ruang perawat. Rekan-rekannya berdiri di sekelilingnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Salah satu dari mereka berkata, "Kamu pingsan di lorong, kami menemukannya saat melakukan pengecekan rutin." Chandra mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah bisikan lemah. Semenjak malam itu, ia memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah sakit tersebut. Namun, cerita tentang perawat baru yang pernah ditemui hantu wanita tua itu terus beredar di kalangan staf rumah sakit, menjadi legenda yang semakin menguatkan reputasi angker rumah sakit Ibu Kasih. Dan bagi mereka yang berani bekerja di lantai 3, suara langkah kaki dan bisikan pelan seringkali menjadi pengingat bahwa rumah sakit itu menyimpan banyak rahasia kelam yang tidak ingin terungkap.